Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Nia Juliska dengan nomor NIM 17007, program studi D3 Kebidanan Aktif Rangga Husada Prabu Muli. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum penisbatan nasab dengan pemeriksaan DNA. Penisbatan nasab dengan pemeriksaan DNA merupakan salah satu isu kontemporer dalam fikih Islam yang terus menjadi bahan kajian. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum penisbatan nasab dengan pemeriksaan DNA menurut perspektif Islam. Yang pertama itu pengertian nasab dan pemeriksaan DNA. Nasab adalah hubungan keturunan atau garis darah antara seseorang dengan orang tuanya, khususnya ayah. Pemeriksaan DNA adalah metode ilmiah modern untuk mengidentifikasi hubungan biologis melalui percocokan informasi genetik. Yang kedua itu hukum dasar penetapan nasab dalam Islam. Dalam Islam, penetapan nasab memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama itu nasab kepada ayah ditetapkan melalui pernikahan sah atau bukan semata-mata dari hubungan biologis. Dalam hadis Nabi, anak itu atau dinisbatkan kepada pemilik ranjang atau suami, dan bagi pezina adalah batu atau hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa nasab tidak hanya bergantung pada bukti biologis, tetapi juga pada status hukum pernikahan. Yang ketiga ada pandangan ulama tentang DNA sebagai bukti penetapan nasab. Mayoritas ulama, DNA tidak dapat dijadikan dasar utama untuk menetapkan nasab kepada ayah jika tidak ada pernikahan sah. Namun, DNA bisa jadi alat bantu pendukung dalam kondisi tertentu, seperti sengketa nasab dalam pernikahan sah, menentukan anak dalam kasus bayi tertukar, dan pengakuan terhadap anak yang diragukan. Kedua itu ada Majma' al-Fiqih al-Islam atau OKI dalam lainnya. Ada beberapa keputusan resmi. DNA tidak bisa menjadi salah satunya dasar untuk menetapkan nasab dalam kondisi normal, tetapi bisa dipertimbangkan dalam kasus forensik atau darurat seperti anak hasil perkosaan, bayi hilang, atau kasus perdata yang membutuhkan klarifikasi identitas. Keempat itu adalah kasus-kasus spesifik. Yang pertama, anak zina. Jika anak lahir di luar pernikahan, maka menurut mayoritas ulama, anak tidak dinisbatkan kepada pria yang berzina meskipun terbukti secara biologis atau melalui DNA. Nasabnya tetap kepada ibunya. Kedua, suami mengingkari anak. Dalam kasus suami meragukan anak dari istrinya, maka syariat Islam mengenal li'an atau saling melaknat, bukan langsung pemeriksaan DNA. Namun, sebagian ulama kontemporer memperbolehkan menggunakan tes DNA sebagai bukti pendukung sebelum li'an dilakukan. Simpulannya yaitu hukum kasus hukum penggunaan DNA untuk nasab. Penetapan nasab dalam pernikahan sah boleh sebagai bukti pendukung. Penetapan nasab tanpa pernikahan atau anak zina tidak sah, walau DNA cocok sengketa bayi atau anak tertukar boleh dan dianjurkan sebagai bukti ilmiah. Mengingkari anak atau li'an, DNA bisa jadi pendukung tapi tetap